Funuan, Nuan. Bung. Si oportunis kecil Funuan Nuan itu, dia mengikutimu sampai ke sini. Kau, Funuan Nuan. Apa kau tak punya malu? Kemanapun kakakku pergi, kau ikut. Kau tak akan pernah berhenti, kan? Apa seluruh keluargamu segerombolan kura-kura? Hidup di laut, ikut campur urusan orang lain. Mau kemana gue? Bukan urusan lo. Funuan Nuan, apa kau tahu dari orang tua itu? Kalau aku akan datang, jadi kau mengejarku, ya tanda tanya. Funuan Nuan, jangan buang energimu untuk menciptakan pertemuan yang tak disengaja. Aku takkan berubah pikiran. Kalau sakit, ya berobat. Jangan nakut-nakutin orang di sini. Lalu apa tujuanmu ke sini? Mungkinkah kau juga ke sini untuk peragaan busana? Apa? Emang nggak boleh? Funuan Nuan, otakmu benar-benar dangkal. Apa kau tahu berapa harga tiket yang dijual kakak keduaku di luar? Apalagi tiket VIP ini. Setidaknya 6 digit. Kau, tukang jualan sate. Mau beli pakai apa? Apa yang kau tertawakan? Kita lupa tentang itu. Funuan Nuan ini sudah dipelihara seseorang. Tidurlah dengan om-om tajir itu beberapa kali lagi. Dan uang untuk undangannya akan berada di tangannya. Dia menyebut dirinya pengurus rumah tangga keluarga Fu. Tapi sebenarnya dia hanya anjing penjaga. Funuan Nuan, kau tak bisa terus berpura-pura. Lebih lama lagi, begitu orang tua itu kehabisan harta, jangan merangkak kembali padaku. Memohon bantuan. Apa kau tahu kalau tiket yang dibeli di luar hanya bisa digunakan untuk area luar? Tidak seperti kita. Ini dari tuan muda kedua Fu sendiri. Diberikan langsung kepada kita. Undangan VIP. Kita akan bisa melihat tuan muda kedua dari dekat. Kau di luar. Bahkan suara magnetisnya tak terdengar. Oh, astaga, dari dekat. Iri banget, deh. Sayang gue bisa berhadapan langsung dengannya. Dan peragaan busana ini khusus disiapkan untukku olehnya. Hahaha. Funuan Nuan, dibuang olehku. Kau jadi gila. Kau masih belum sadar kalau kau bukan lagi nona muda sulung Fu kan? Bukankah kau bilang tuan muda kedua akan datang menjemputmu sendiri? Untuk sekali ini, kau lumayan pintar. Dasar cewek matre, kau cari gara-gara dia ya, Nona Fu. Tuan muda kedua sudah menunggu lama. Lewat sini. Apa? Tuan muda kedua Fu memintamu menjemput cewek matre ini? Kau salah. Jingjing adalah putri sulung keluarga Fu yang sebenarnya. Dia hanyalah seorang penipu yang tak tahu malu. Dia tak pantas dijemput oleh tuan muda Fu yang mengirim seseorang untuk menjemputnya. Itu. Mungkin karena aku jarang kesini. Kau salah orang. Ayo pergi. Jangan pedulikan si oportunis kecil ini. Kakak keduaku merindukanku dan sedang menungguku. Saya adalah asisten pribadi Tuan muda kedua Fu yang terhormat. Saya tidak tahu siapa yang harus saya jemput. Jika tuan muda kedua tidak muncul, menyebabkan tempat ini menjadi lumpur. Untuk menjemput Nona Fu, tugas mulia ini tidak akan jatuh ke tanganku. Tapi tuan muda kedua turun untuk menyambutnya secara pribadi. Kalian ini apa? Bahkan layak melihat wajah seorang desainer super papan atas. Ciut menggelikan. Apa? Tuan muda kedua Fu memintamu datang. Benar-benar untuk menjemputnya? Bro, apa kau salah? Ini mustahil. Siapa idolaku? Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan si oportunis kecil ini? Dia hanyalah sepatu usang yang ditinggalkan oleh kakakku. Kalian berdua pasti salah lihat. Menggelikan. Tuan muda kedua sendiri yang bilang bahwa dia menjemput Nona Fu yang paling luar biasa dan mempesona. Bukankah itu sudah jelas? Dan apakah wanita ini ada hubungannya denganmu? Apa kau diberi keberanian oleh Liang Jinghu? Kenapa masih melihat peragaan busana? Cepat ke bagian mata. Ini? Kau? Benar, aku tahu. Funuan, dasar jalang, kau baru saja mendekati sponsor kepala pelayan. Dan sekarang kau berkeliaran dengan kakak keduaku. Dasar, perempuan tak tahu malu. Apa laki-laki mau membunuhmu? Sudah berapa lama kita bercerai? Sudah berapa banyak pria yang kau tiduri? Bagaimana kau bisa merangkak ke tempat tidur tuan muda kedua Fu? Kau mau merusak kontrak investasi yang diberikan keluarga Fu padaku lagi. Sekarang marah? Iya, sudah kubilang, aku bisa membantumu membangun kerajaan dari nol. Dan aku bisa menghancurkanmu sampai tak tersisa. Bukankah kau selalu ingin menempel pada keluarga Fu? Nah, aku akan memberimu kesempatan. Bagaimana kalau kau berlutut dan memohon padaku sekarang? Cewek matre ini cari mata GE. Bung, jangan mulai apapun di sini. Ada terlalu banyak orang. Biarkan si oportunis kecil ini bertingkah sombong untuk sementara waktu. Nanti, kakak Jingjing akan membawa kita untuk bertemu tuan muda kedua Fu. Kita akan menghabisinya. Lewat sini, Nona Fu. Pintu masuk VIP. Pintu masuk biasa. Buka matamu yang buta itu, dan lihat baik-baik. Ini undangan VIP. Ini adalah peragaan busana. Tuan muda kedua Fu. Kami bilang tiketmu jenis apa? Ya tiketmu jenis itu. Kalau tidak mau masuk, pergi sana. Kau.
Hai semuanya. Ini adikku. Dia juga bintang utama malam ini. Kau adik perempuan yang selalu dibicarakan tuan muda kedua. Cantik sekali. Seperti seorang putri. Pantas saja tuan muda kedua menyembunyikannya. Nona Fu, dia bahkan menyuruh kami untuk bersikap sopan. Aku sudah terpesona. Ya tentu saja. Ini adik Fu Tingjan. Tidak semua orang bisa bertemu dengannya. Hei, santai saja, semuanya. Jangan pegang-pegang. Ore. Desainer superstar. Siapapun yang bertemu akan menyukai. Diam-diam adalah seorang kakak bucin yang maniak. Berapa banyak penggemar cewek yang nangis-nangis sekarang? Siapa suruh aku punya adik secantik Dewi? Ini saja, sih. Pergi sana. Enyahlah, putri kecil. Mari peluk kakakmu. Abaikan para pria busuk itu. Mereka semua orang jahat. Sayang banget, berat badanku naik beberapa kilo. Kehilangan kesempatan untuk memeluk sang putri. Lihat, mereka telah menculik adikku. Heidi, kalian, pelan-pelan. Jangan takut-takuti adikku yang berharga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, peragaan busana yang ditunggu-tunggu akan segera dimulai. Shooting chat. Berkelahi, kudengar, peragaan busana ini diadakan oleh tuan muda kedua untuk adiknya. Dia bahkan mengundang model internasional untuk menjadi pendukungnya, membiarkan nona besar Fu menjadi penutup agun. Hahaha, iri banget ya. Tuan muda kedua Fu telah mengatakan lebih dari sekali bahwa nona besar Fu adalah inspirasinya, sumber inspirasinya. Ini pesona dan kendali yang sesungguhnya. Tak heran, kakak Jingjing masuk dan langsung mencari alasan untuk pergi ke toilet. Ternyata dia akan menjadi bintang acaranya. Cewek matre itu, Fu Duanwan. Seharusnya sekarang, dia menangis terseduh-seduh. Aku sudah memperingatkannya. Jangan macam-macam denganku. Pokoknya, kukira, lelaki impianku. Dia tak mungkin jatuh cinta pada oportunis kecil seperti Fu Duanwan. Mungkin para asisten itu disewa olehnya untuk membuat pertunjukan untuk kita. Itu triknya yang biasa. Lagian, dengan status tuan muda kedua Fu, mana mungkin dia memungut sepatu butut bekas buangan gue? Apalagi yang udah di-es sama pembantu kita sendiri. Cewek matre murahan. Apalagi yang bisa dikatakan? Pokoknya, tunggu sampai Jingjing bertemu tuan muda kedua Fu nanti dan menceritakan semuanya padanya. Si oportunis kecil Fu Duanwan itu. Dia tamat. Dimulai. Ya Tuhan, dia sangat cantik sekali. Apakah keluarga Fu memenangkan lotre dine? Bahkan air mata Dewi yang tak ternilai pun tampak pucat jika dibandingkan. Dan ini dengan dia memakai topeng. Aku penasaran apa yang mungkin pantas untuknya. Boom. Jingjing benar-benar memukau. Hei, aku tahu itu, air mata Dewi di lehernya itu. Itu barang bernilai ratusan miliar. Keluarga Fu benar-benar luar biasa. Bentar. Itu postur tubuhnya. Kok kayaknya bukan Jingjing? Ya tanda tanya. Lebih mirip si cewek matre Fu Duanwan. Gak mungkin, bro. Si oportunis kecil itu, Fu Duanwan, punya kelebihan apa? Sih, kok bisa-bisanya tuan muda kedua Fu memperlakukan dia seperti ini? Dia kan cuma perempuan murahan. Dia Fu Duanwan. Bro. Ini peragaan busana tuan muda kedua Fu yang jalan di panggung itu. Semuanya model internasional, figur dan pembawaan mereka semua kelas atas. Fu Duanwan itu, si penjual sate kare. Kok bisa-bisanya sepanggung sama mereka? Tapi bentuk badannya, sama sorot matanya, persis banget kayak Fu Duanwan. Itu Kak Jingjing. Cuma putri sulung keluarga Fu yang secantik itu. Lagian, setelah Kak Jingjing masuk, dia nggak duduk. Berarti dia naik panggung buat jalan di peragaan busana, kan? Kalian semua, coba tebak, siapa bidadari di atas panggung ini? Dewi inspirasi gue, dia siapa? Hayo. Nona besar. Nona besar.
Nona besar. Nona besar. Tuh, kan? Ku bilang juga apa? Gak mungkin. Si oportunis kecil, Fun Wanwan, kan? Dirusak sama cewek matre itu. Ini mah cuma refleks terkondisi. Halo semuanya. Aku putri sulung keluarga Fu, adik perempuan tuan muda kedua Fu. Bisakah kalian membantuku, memanggil kakakku? Adik Fu. Apa bukannya Wanwan yang tampil? Kamu ini nona besar macam apa? Kau, Fun Wanwan? Kau berhasil merayu Fu Tingchen. Dan sekarang kau memperkenalkan diri sebagai nona muda keluarga Fu? Mimpi. Adik tuan muda kedua adalah putri inspirasi. Kau mau menyamar jadi dia? Jelaskan. Atau otot-otot ini tidak akan setuju? Tidak, ganteng, kau salah paham. Aku benar-benar putri sulung keluarga Fu. Fun Wanwan itu hanyalah perempuan murahan. Dia mengandalkan tidur dengan pria tua untuk memanipulasi kakak keduaku. Dia cuma perempuan jalang yang menjual diri. Jangan tertipu olehnya. Ngomong apa sih lo? Kakak kedua, aku putri Fu Guohua. Putri paman. Dan kakak Biu bilang, aku seperti adiknya sendiri. Jadi dia menyuruhku mencarimu. Lo barusan manggil Fun Wanwan apa? Kakak kedua, kau tidak tahu kalau Fun Wanwan itu bukan orang baik. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bergandengan tangan dengan kepala pelayan, dan juga mesra dengan asistenmu. Dan dia pernah menikah sebelumnya. Kemudian, karena dia secara bersamaan berselingkuh dengan beberapa pria, dia diceraikan dan diusir dari rumahnya. Kalau nggak percaya, tanya aja rekan bisnis keluarga Fu, Tuan Hu dari Huo Corporation. Guo Yunki juga ada di sini. Dia ada di sini. Adiknya juga ada di sini. Pas banget, gue ada urusan sama dia. Panggil dia ke sini. Baiklah, aku akan menjemputnya sekarang. Tunggu aku, kakak kedua. Bagus, kakak kedua masih memanjakanku. Sekarang Yunki pasti puas. Tuan muda kedun, sebenarnya, berapa banyak adik perempuan yang kau miliki? Apa dia benar-benar adikmu? Kalau begitu, bukankah yang kulakukan barusan? Dia, apa-apa artinya? Tuh, kan ku bilang. Putri kecil kita, cantik dan menawan. Mulut perempuan itu kotor. Benar-benar kotor. Bagaimana mungkin dia, nona muda tertua keluarga Fu? Kakak kedua, santai saja. Terakhir kali, paman dan perempuan itu datang ke rumah dan membuat keributan. Anak perempuan haram itu, paman tampaknya sangat menyayangi. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang tetua. Kita harus memberinya sedikit muka. Tenang aja, gue tahu harus gimana. Bro, lihat, dia langsung ke sini setelah tampil. Jing Jing, dia benar-benar nggak bisa jauh darimu. Ya, memangnya gue siapan? Coba, cewek mana? Si yang gak bisa gue dapetin? Ya iyalah dia harus awasin Elo terus. Kak, Yunki, aku memohon pada kakak kedua begitu lama. Dan akhirnya dia setuju untuk bertemu denganmu. Apa? Tuan muda kedua Fu mau ketemu gue? Ya, tepat di depannya. Kubongkar wajah asli si penjilat kecil, Fun Wanwan. Itu, kukatakan padanya. Kalau selama menikah denganmu, dia main mata dengan pria di mana-mana. Sekarang kita sudah bertemu. Kakak kedua, kau harus memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menghancurkan reputasinya dan mengungkap sifat aslinya. Fun Wanwan, tunggu aja lo. Kakak kedua, ini Huo Yunki, Tuan Hu dari Huo Corporation. Ini adiknya, Huo Lengxin. Tuan muda kedua Fu, ganteng banget, sih. Aku ngefans banget sama kamu. Di acara tanda tangan dulu, aku sama kakakmu, cukup akrab. Ini? Tanya aja apapun, deh. Termasuk ukuran badanku, oke. Dengar lo, mantan suami Fun Wanwan ya? Cerainya gara-gara dia cerai. Fun Wanwan itu cuma cewek tukang jualan sate yang gue pungut. Mana mungkin dia pantas buat salah satu dari 10 pemuda teladan. Cewek gue, ceweknya Huo Yunki, yang anggun dan berkelas. Ia harus kayak Jing Jing, nona muda ningrat. Selesai bicara, Fun Wanwan itu ganjen, gak tahu malu, dan selingkuh pas nikah sama gue. Setelah gue putus ya, dia main gila sama banyak cowok. Dia udah MECM sama Fun Wanwan. Dan buat naikin status sosialnya dia gak bakal segan-segan ngelakuin apa aja. Dia cewek murahan, modal tampang doang dia. Ngejar-ngejar cowok kaya dan tidur sama om-om. Benar-benar gak tahu malu. Kakakku nggak tahan sama kelakuannya yang menjijikkan. Makanya dia menceraikannya. Tapi kok gue dengernya elo. Kalau kesuksesan keluarga Hua sekarang, itu semua gara-gara usaha jualan sate Fun Wanwan yang dibangun sedikit demi sedikit. Tuan muda kedua, kesuksesan gue sekarang, itu semua berkat kerja keras gue sendiri. Kalaupun gue terbantu sama seseorang, itu ya sama Jing Jing, nona muda sulung keluarga Fu ini.
Fu Nuan itu apalah? Bisa apa dia dibandingin sama Jingjing? Jualan satu bisa dapat duit berapa sih? Masa iya gue ngandelin dia? Benar. Fu Jin. Itu cuma tanti gue. Anak haram, lahir dari seorang salir. Dibandingkan dengan Fu Nuan, dia benar-benar tidak ada apa-apanya. Anak haram? Tidak mungkin. Apa maksud tuan muda kedua? Kakak kedua, kakak pertama bilang, dia akan memperlakukanku seperti adiknya sendiri. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Ayahmu dan ibumu yang selir datang ke rumah keluarga Fu untuk membuat keributan, mencoba merebut undangan. Mereka ingin memukul adikku dan menghina kakakku, memperlakukanmu seperti adiknya sendiri. Kau benar-benar pandai memanfaatkan kekuatan orang lain untuk mengintimidasi. Semua ini, semua salah Fu Nuan. Gadis menyebalkan itu, dia menjebakku. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Siapa yang menyamar sebagai nona muda tertua keluarga Fu kemana-mana untuk menipu orang, pencari kesempatan, dan membodohi kita semua. Menggunakan nama keluarga Fu bajingan. Berani menyebut dirinya nona muda tertua Fu. Bahkan mengaku sebagai mus tuan muda kedua. Tuan muda kedua memohon padamu untuk datang. Musku memohon padamu untuk datang ke peragaan busanaku. Siapa yang memberimu nyali untuk mengatakan hal-hal ini, tuan muda kedua? Tolong jangan marah. Dia hanya badut murahan. Tapi tentang kontrak 10 miliar, tolong sampaikan ke tuan muda tertua. Perkembangan Huo Corporation kami hingga saat ini jauh melampaui perusahaan serupa di Jiangchen. Tolong. Binatang tak berperasaan, lebih buruk dari anjing. Masih ingin menandatangani kontrak dengan keluarga Fu? Tuan muda kedua, jika Anda bersedia, saya bisa menjadi anjingmu. Good. Pertunjukan yang luar biasa. Kau ingin menandatangani kontrak kan? Merangkak dan mohon pengampunannya. Maka aku akan mempertimbangkan untuk melanjutkan kolaborasi ini dengan keluargamu, Fu. Kak, bukankah Kak Jingjing yang jadi penutupnya? Kalau begitu, dia siapa? Kau putri tertua keluarga Fu? Huo Yanqi. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Siapa aku? Fu Nuan. Fu Nuan. Model penutupnya adalah kau. Si oportunis kecil ini. Dia, apa? Kaget? Ya tanda tanya. Bukankah sudah kubilang? Peragaan busana hari ini adalah untuk kakak keduaku. Dia sengaja mengadakannya untukku. Ini tidak mungkin. Kau pasti menyelinap masuk. Masih belum terima kenyataan. Dia belajar menggonggong seperti anjing barusan. Cukup menghibur. Memutuskan hubungan. Tidak tahu berterima kasih. Dan masih menyebarkan rumor tentangku. Jadi ini rahasiamu untuk sukses. Kau dan Fu Jing, dasar bajingan. Kalian pasangan yang cocok. Diam. Kau, wanita yang kumainkan. Apa hakmu untuk mengatakan apapun tentangku? Seret dia keluar. Tuan muda Fu, aku pacar tuan muda sulung. Kamu nggak boleh begini sama aku. Menghina kakakku? Kakakku pasti buta. Sampai-sampai melirikmu. Kakak kedua, ayahku adalah pamanmu. Aku nona besar keluarga Fu. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Tuan muda kedua Fu. Siapa dia bagimu? Kau sangat melindunginya. 321. Putriku. Kursinya penuh bunga. Bagaimana aku bisa duduk dengan semua bunga ini? Ya, buang saja. Hei, tunggu. Ini.
Sayang sekali membuang bunga yang masih bagus. Apa gunanya? Kalau nggak bisa memenangkan hati putri kita. CEO terhormat dari Fu Corporation. Penakluk hati banyak gadis, seorang bujangan berlian sejati, dan hanya ini yang kau tawarkan. Nah, kalau dengan ini, bagaimana? Bukankah ini harta berharga perusahaanmu, kakak sulung, legenda lautan? Putri kecilku Nuan. Aku ingin tahu, apakah ini sesuai dengan selera MU? Ini lumayan. Biasa saja. Bintang laut. Satu-satunya di seluruh dunia. Simbol cinta abadi. Dan kamu bilang cuma lumayan? Itu. Cincin ini, bukankah seharusnya diberikan kepada nyonya keluarga Fu berikutnya? Kenapa kau memberikannya padaku? Semua yang kupunya. Selama Nuan kita suka. Itu semua milikmu. Ayo, coba pakai. Baiklah, aku akan mencobanya. Paling buruk, ketika nyonya berikutnya datang, aku akan mengembalikannya padanya. Dengan foto-foto ini, aku bisa membuatnya tercemar. Kirim salinannya ke Kak Yunki juga. Bukannya kamu bilang, kamu nggak suka barang-barang ini? Ya sudah, buang saja. Siapa bilang aku tidak menyukainya? Hati wanita sedalam lautan. Aku akan memanjakannya saat kita pulang. Oportunis kecil nggak tahu malu. Kamu menggoda suamiku, kan? Kubunuh kau. Kamu menggoda suami kami, Ling Chen. Oportunis kecil yang nggak tahu malu ini. Bermain dua kaki. Setiap desain suamiku. Kubeli semuanya. Dia nggak pernah melirikku sedikit pun. Tapi kamu, oportunis kecil. Semua ini karena kamu nggak tahu malu. Benar-benar nggak tahu malu. Minggir, mereka akan menyakitimu. Enggak apa-apa. Aku lebih sakit kalau kamu terluka. Ini restoran grup Fu. Beraninya kau membuat masalah di sini? Tangkap mereka semua. Hei, hai. Aku tidak ada masalah denganmu. Kenapa kau mengincarku? Dengar sendiri. Desainer berbakat itu punya pacar. Fu Tingchen, di sini, saat ini juga. Selesaikan masalah yang kamu buat. Jangan ganggu adikku. Segera hapus semua trending topik. Kirim surat pengacara ke semua media dan individu yang menyebarkan rumor. Serahkan ke tim hukum grup Fu. Baik, Tuan Muda. Bahkan jika aku menipu Tuan Muda kedua. Apa hubungannya denganmu? Mbak, maafin aku ya. Gara-gara aku lo sampai masuk berita. Dan kena cibir netizen. Jangan takut, abang bakal beresin ini semua kok. Orang-orang yang macem-macem sama lo di restoran itu, gue minta maaf atas nama mereka. Jangan marah sama abang ya. Orang-orang yang asal ngomong itu, bakal gue bikin mereka bayar. Ini Ting Chen. Ya. Aku yakin. Aku kenal suaranya. Jadi, kamu benar-benar adiknya. Maaf, ya. Gimana kalau kamu kasih aku kontak Ting Chen? Kau cukup menarik. Tapi aku selalu membalas dendam. Bagaimana orang lain memperlakukanku? Aku memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Adik, ini salah kakak hari ini. Lain kali, aku pasti enggak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Masalah hari ini, kakak pasti akan selidiki sampai tuntas. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu minta maaf. Huo Yunqi. Tidak perlu diselidiki. Pelakunya sudah menelpon. Fu Nuan udah lihat trending topik kan? Menjelek minusilakanku. Hanya itu yang kau punya. Gimana? Takut? Sekarang mohon-mohon sama gue masih keburu. Trik kecilmu. Tidak bisa menyakitiku sedikit pun. Lo kan cuma modal.
naik keranjang Tuan Muda kedua. Abis malam ini, gue jamin bakal bikin Tuan Muda kedua Fu ngeliat siapa lo sebenarnya dan jijik banget sama lo, Fu Nuan. Reputasi lo bakal hancur. Ini balasan buat lo karena udah berani nantang gue. Dia mengancammu lagi? Mau kakak bantu, beri dia pelajaran, biar dia kapok. Masalah kecil. Aku sudah menemukan cara memanfaatkan kelemahannya, sehingga dia tidak akan pernah pulih. Hei, bro, ingat 2 tahun lalu, kau membangun taman hiburan di pinggiran kota? Ya, tapi kemudian distrik baru Jiangchen disesuaikan. Dan setelah itu, tanahnya sudah tak ada di lokasi itu lagi. Lagi pula, taman hiburan itu sepi pengunjung, jadi pembangunannya dihentikan. Apa adek punya ide? Bukankah dia selalu ingin bekerja sama dengan kita dan menandatangani kontrak? Jadi, kau sebarkan berita bahwa keluarga Fu berencana membangun kembali taman hiburan itu. Siapapun yang bisa mendapatkan hak agensi, keluarga Fu akan bekerja sama dengan mereka. Dek, kamu mau dia benar-benar malu. Dan gak bisa bangkit lagi. Orang ini cuma ombel. Rasain tuh. Nuan, kamu bisa datang ke Taman Binai besok. Selama ini aku salah. Aku mau minta maaf dengan tulus padamu. Ada apa kau menemuiku? Kak Ipar, itu... Aku minta maaf padamu. Aku salah dulu. Aku salah. Bahwa, Kak Ipar, demi ketulusanku. Maafin aku, ya. Hanya itu ketulusan yang kau punya. Kak Ipar, kita bicara terus terang saja. Aku bisa bikin kakakku menikahimu lagi, tapi Hu Yunqi menikahiku. Dia tak pantas. Kamu bukan Fu Nuan. Kamu ini siapa? Hei, kamu susah-susah begini. Cuma biar kakakku berubah pikiran. Supaya kamu bisa terus jadi Nyonya Huo, akan kukabulkan permintaanmu. Tapi kau harus memberiku sesuatu sebagai gantinya. Apa imbalannya? Kau tahu Tuan Muda pertama Fu selalu menginginkanku. Tapi aku lebih cocok dengan Tuan Muda kedua Fu. Jadi, kenalkan aku padanya. Dan biarkan aku menjadi wanitanya. Kau suka Fu Tingqian? Kalian berdua sama sekali tak cocok. Aku benci. Apa maksudmu? Aku tak cocok. Jadi, si oportunis kecil yang cuma tahu cara naik ranjang ini cocok. Tak tahu malu. Tuan Muda kedua Fu hanya mempermainkanmu. Kau sungguh mengira kau istimewa? Katanya aku, oportunis, masih mau kakakmu menikahiku. Oh, maksudmu, kakakmu juga oportunis? Aku. Omong kosong, beri aku huruf V-nya. Aku akan menambahkannya sendiri. Huo Yunlang, apa yang ingin kau lakukan? Ngapain? Seperti kata pepatah, tak ada yang lebih enak dari pangsit. Tak ada yang lebih menyenangkan dari adik ipar. Di alam liar. Tentu saja, mainkan sesuatu yang seru. Jangan menyesal. Menyesal. Fu Nuan, kau tak berguna meski diberi kesempatan. Kak, lucuti bajunya. Mari kita beri dia rekaman langsung istana musim semi. Biarkan Tuan Muda kedua Fu melihat dengan jelas betapa kotornya dia. Bagus, siaran langsung di alam liar sangat seru. Adik ipar, semakin keras kau berteriak, semakin aku bersemangat. Adik kecil, oportunis. Kau menusukku? Aku telah membunuh seseorang. Aku telah membunuh seseorang. Tolong. Tolong.